Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Koloid liofil. Koloid liofil merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Contoh koloid liofil yaitu agar-agar, gelatin, dan sabun. Sifat-sifat koloid liofil. Yang pertama, menarik medium pendispersinya. Kedua, dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar. Yang ketiga, tidak mudah dikoagulasi dengan penambahan larutan elektrolit. Yang keempat, viskositas lebih besar dari mediumnya atau lebih kental. Dan yang terakhir, bersifat reversible atau dapat kembali atau efek tindal lemah koloid. Koloid liofob. Koloid liofob merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Contoh koloid liofob ada sol belerang, sol logam, dan sol emas. Sifat-sifat koloid liofob. 1. Tidak dapat menarik medium pendispersinya. 2. Mudah dikoagulasi dengan penampilan larutan elektrolit. 3. Viskositas hampir sama dengan mediumnya. 4. Bersifat inversible atau tidak dapat kembali. 5. Efek tindal lebih jelas. Nah teman-teman, setelah mempelajari apa itu koloid liofil dan koloid liofob, pernah nggak kalian kepikiran kalau proses pemilahan sampah ternyata berhubungan loh dengan ilmu kimia, salah satunya adalah sistem koloid. Sebelum kita masuk ke hubungan pemilahan sampah dengan koloid, mari kita menonton video berikut. DKI Jakarta mulai memperkuat kebijakan pengelolaan sampah dengan menerbitkan instruksi gubernur. Sampah, kata dia, akan didorong menjadi gerakan kolektif di seluruh wilayah Jakarta. Saya sudah menandatangani instruksi gubernur untuk proses pemilahan dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilihan sampah yang ada di Jakarta. Karena ingupnya sudah saya tanda tangani, itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing dan sebagainya. Tetapi nanti dalam mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah penumpukan sampah yang dibahas Pak Pramono Anang tadi sebenarnya bisa kita selesaikan kalau kita paham sifat koloid yang baru kita bahas. Mengapa sampah wajib dipilah-pilah? Karena tumpukan sampah di lingkungan kita itu terbagi menjadi dua sifat koloid yang saling bertolak belakang. Pertama, mari kita lihat sampah organik atau sampah basah. Sisa makanan dan sayuran ini memiliki sifat seperti koloid liofil. Komponen di dalamnya sangat suka menarik dan mengikat air. Akibatnya, saat terkena air hujan atau kelembaban, sampah organik akan menyerap air tersebut menjadi lengket seperti gel dan mempercepat proses pembusukan alami. Jika sampah liofob seperti mikroplastik atau minyak bercampur dengan sampah organik liofil, sampah organik dapat bertindak sebagai koloid pelindung atau emulgator. Sampah anorganik seperti plastik, styrofoam, atau sisa minyak pelumas atau gorengan bersifat liofob, hidrofob atau takut air. Mereka tidak mau menyatu dengan air. Akibatnya, zat-zat anorganik yang berbahaya yang harusnya mudah dipisahkan karena liofob justru jadi terperangkap dan ikut larut dalam cairan sampah. Ini membuat sampah di TPA menjadi racun yang sangat kompleks.